Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa ashabihi al-ghurril mayamin wa ala tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Abai wa asyadi wa habaibi al-ajilla wal ulama al-a'izza wal hadirin al-ahibba. Pada siang hari ini kita ikuti bersama peringatan Hauliyah yang ke-27 Sayyidil Jad Al-Habib Segaf Ibn Al-Habib Al-Imam Al-Qutub Abi Bakar bin Muhammad bin Umar As-Saqqaf, yang sekaligus merupakan muassis Pondok Pesantren Az-Zahir dan Masjid Az-Zahir yang kita saat ini berada di dalamnya. Beliau Al-Habib Segaf adalah putra seorang wali kutub, tetapi beliau selama hidupnya tidak pernah membanggakan dirinya sebagai putra seorang wali. Beliau tidak pernah jualan nasabnya. Beliau tidak pernah pamer ana fulan bin fulan. Tetapi beliau membuktikan hidupnya dengan sirahnya, dengan amaliyahnya, dengan akhlaknya yang baik, sehingga dicintai oleh banyak kalangan, dicintai oleh banyak masyarakat karena kebaikan dan akhlaknya yang ditanam semasa hidupnya. Beliau ini memang tidak masyhur bil ilmi, bukan orang yang masyhur sebagai seorang yang minal ulama sebagaimana para ulama-ulama yang masyhurin, tidak. Tetapi beliau sebenarnya kalau kita perhatikan, dan Al-Faqir yang juga menyaksikan secara langsung, melihat secara langsung bagaimana dulu beliau Al-Habib Segaf memberikan tarbiyah, pendidikan yang sebaik-baiknya kepada anak cucunya. Bahkan tidak jarang kesempatan-kesempatan duduk bersama dengan anak-anak muda beliau gunakan untuk berdakwah. Terutama sering kali beliau mengingatkan untuk menjaga dengan baik, bertamasuk dengan thariqah para salaf, karena beliau sangat perhatian dengan thariqah para salafnya. Ketika membangun Pondok Pesantren Az-Zahir ini, membangun tempat ini, beliau Al-Habib Segaf sering berkata, saya ini cuma panitia pembangunan, tapi sebenarnya yang membangun adalah Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf. Dan ketika pembangunan menjelang selesai, beliau wafat, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala 27 tahun yang lalu. Maka insya Allah mudah-mudahan kita yakini tempat ini bersambung dengan Al-Habib Abu Bakar As-Segaf. Santri-santri yang ngaji di sini
yang tadi mendapat penghargaan maupun yang belum mendapat penghargaan, semuanya insya Allah diaku sebagai santrinya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf melalui Al-Habib Segaf bin Abu Bakar As-Segaf yang sanadnya jelas bersambung kepada ayahnya. Beliau pernah cerita, ini saya tidak ceramah, saya cuma menyebutkan beberapa kebaikan-kebaikan beliau, karena inilah tujuan haul. Tujuan haul itu menyebut kebaikan orang yang diperingati haulnya. Dan insya Allah dengan menyebut orang-orang yang soleh, inda dzikris salihina tanzilur rahmah, akan turun rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Habib Segaf dulu saya kagum betapa beliau ini punya perhatian yang luar biasa yang kadang-kadang tidak kita pikirkan. Di antaranya beliau itu ketika haulnya ayahnya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Al-Qutub di Gresik. Habib Segaf ini dulu kalau haulnya Habib Abu Bakar tidak pernah tampil di depan, itu tidak pernah duduk di depan jadi sahibul maqam, jadi munsib, enggak. Beliau tidak gila untuk dihormati. Beliau tidak pernah ingin menunjukkan saya anaknya, saya harus di depan, enggak pernah begitu. Kemudian beliau pernah berkata langsung kepada Al-Fakir, saya waktu itu saksi hidup yang langsung diajak bicara. Entah setelah berapa kali haul di Gresik, beliau Al-Habib Segaf bilang, saya mau bikin haulnya Walidi di Keraksan. Cuma ana bikin haul di Keraksan ini bukan mau makom-makom, enggak. Ana bikin haul di Keraksan pertama supaya habaib jamaah yang dari timur ini, karena mereka jarang ke Gresik, kalau mereka mau hadir haulnya Walidi biar bisa datang ke Keraksan, lebih ringan daripada ke Gresik. Pertama itu. Kedua, anak ingin mereka ini tahu jamaah yang ada di timur, Probolinggo ke timur khususnya, supaya punya ta'alluq, punya irtibat dengan Al-Habib Abu Bakar, karena Habib Abu Bakar ini sebenarnya orang timur, lahirnya di Besuki. Jadi beliau punya pikiran sejauh itu, kepingin bagaimana jamaah yang ada di timur ini, Probolinggo sampai ke timur, itu punya hubungan, punya ketergantungan hati dengan Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, karena Al-Habib Abu Bakar lahir di Besuki dan sampai sekarang makam ibundanya Al-Habib Abu Bakar masih ada di Besuki, Syekhah Aliyah. Aliyah adalah nama ibundanya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Saqqaf. Jadi itu bentuk perhatian beliau dan kecintaan beliau kepada ilmu, kecintaannya kepada ahlul ilmi dibuktikan dengan pembangunan pesantren ini. Beliau membangun pondok pesantren ini menunjukkan betapa punya ihtimam, kepedulian terhadap ilmu dan kepada ahlul ilmi. Nah, beliau juga banyak mengoleksi kitab-kitab. Kalau punya uang itu selalu dibuat untuk beli kitab. Dulu sering titip kepada menantunya Al-Habib Husin Barakwan Bondowoso ketika masih kerja di Saudi Arabia, terus dititipi, diberikan pesan, dikirim uang untuk dibelikan kitab-kitab. Dan ternyata sekarang baru bisa dirasakan manfaatnya oleh anak cucunya, kitab-kitab yang ditinggalkan oleh beliau semasa hidupnya itu. Nah, para hadirin sekalian, kami tidak akan panjang lebar karena kami sering mendengar Al-Habib Al-Allama Sultanul Ulama Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri itu sering berkata, wa minal baliyati fil majalisi kulliha
ju'ul jama'ati bintidharil wahidi. Jadi termasuk balaknya majelis kalau yang hadir sudah kelaparan tapi saya ceramah tak remare niki ada entek ring situng pidato tak remare sementara hadirin masih sudah kelaparan. Jadi al-fakir tidak akan panjang lebar, cuma menyampaikan beberapa hal ini. Doakan mudah-mudahan anak cucunya Al-Habib Segaf menjadi generasi penerus yang baik, khairu khalaf li khairi salaf. Ya, anaknya orang baik pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam surat Al-Kahfi disebutkan wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Ada bangunan yang mau roboh dibangun kembali oleh Sayyidina Al-Khadir alaihi salam bersama Nabi Musa dalam perjalanannya itu yang diabadikan dalam surat Al-Kahfi. Ternyata apa? Kenapa dibangun dan kenapa bangunan itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena bangunan itu milik dua anak yatim, satu bernama Asram, satunya bernama Suraim. Anak yatim ini punya tinggalan harta warisan dari orang tuanya, dari sesepuh-sesepuhnya yang tertanam di bawah bangunan rumah itu. Dijaga oleh Allah karena wakana abuhuma soliha, ayahnya termasuk orang yang soleh. Ternyata para ulama ahli tafsir mengatakan wakana abuhuma soliha, yang dimaksud bapaknya orang soleh ini bukan bapaknya langsung, tetapi al-jaddus sabi' min jihatil kakeknya yang nomor 7 orang soleh itu pun masih dari arah ibu, kakek yang ke-7. Makanya kita sering mendengar istilah kalau ada harta itu, kalau ada orang kaya kita bilang apa? Wiki dunyane gak entek masih dipangan betung turun, itu ya. Jadi istilahnya orang itu sampai turunan ke-7 itu masih ada garansi dari Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah ya. Apalagi kalau yang soleh bapaknya langsung, apalagi itu kakeknya langsung ya. Apalagi ini putranya seorang wali kutub. Nah, insya Allah anak cucunya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting doakan mudah-mudahan bisa meniru. Itu yang paling penting, agar anak cucunya bisa meniru kebaikan kakeknya, menjaga dengan baik apa yang diajarkan dan diteladankan oleh Al-Habib Segaf Ibn Al-Habib Abi Bakar bin Muhammad bin Umar As-Segaf. Dan mudah-mudahan insya Allah tempat ini tetap makmur, masjid ini makmur, pondok pesantren ini makmur, santri-santrinya ilmunya manfaat dan berkah, amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.